Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Kepemimpinan dalam Masyarakat Madani, yakni dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un, ayyuhal mustami'at, wa ila fadilatil hukama al-a'izzah. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa kata tahunu yang terambil dari kata al-khawun yang berarti kekurangan. Artinya barang siapa yang mengkhianati amanat yang telah diberikan, maka ia telah mengurangi kepercayaan, mengurangi kewajiban, dan mengurangi amanah yang seharusnya ia jaga dan ia kembalikan tanpa kurang sedikit pun. Lantas bagaimanakah kondisi kepemimpinan dan masyarakat Indonesia di masa kini? Ikhwanul muslimin, rekan-rekan semuanya yang kami hormati. Wa ya ayyuhal asdiqai jami'an, and all my friends, alhamdulillah, pada saat ini masih ada pemimpin-pemimpin yang patut kita teladani. Masih ada pejabat-pejabat yang bisa melindungi, dan masih ada aparat yang bisa mengayomi. Meskipun jumlahnya sedikit sekali, namun semua itu patut kita syukuri, karena masih ada pejabat-pejabat yang bermoral bejat, masih ada politisi-politisi yang gemar korupsi. Hingga detik ini kita masih sering mendengar koruptor tak dihukum
mati, koruptor yang bersembunyi di dalam negeri, koruptor yang lari ke luar negeri, dan koruptor yang tak diadili, dan koruptor yang terkesan dilindungi. Dan hal itu akan menyebabkan pembangunan terhambat, pendidikan tersendat, ekonomi tersumbat, kemiskinan semakin meningkat, rakyat semakin melarat. Karena hukum hampir sekarat, karena tak mampu menjerat sang koruptor, sang penjahat yang terkutuk dan dilaknat. Hadirin rahimakumullah, kunci utama dalam kepemimpinan yang baik dalam masyarakat madani adalah tidak adanya pengkhianatan terhadap amanah yang diemban. Sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita untuk membentuk kepemimpinan yang bersih dalam masyarakat madani, yakni sejak 14 abad yang lalu, yakni dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah, aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul 'azim. Yaitu orang-orang yang jika diberikan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka akan mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ikhwanul muslimin wal muslimat, Ayyuhal hadirun, Ayyuhal hadirat, wa ila fadilatil hukama as-su'ada. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata immakkannahum, kami teguhkan kedudukan mereka, bukan hanya untuk pemimpin semata, melainkan untuk rakyat yang dipimpin yang secara kolektif dinilai beriman dan bertakwa. Ayat tersebut memberi gambaran tentang kepemimpinan yang ideal dalam Islam, yaitu kepemimpinan yang secara aplikatif memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena sejatinya mereka telah menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam genggaman manusia adalah amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang berbahagia, tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin, pun tidaklah mudah memilih seorang pemimpin. Untuk menciptakan clean government and good government, sedikitnya ada tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tugas yang pertama adalah spiritual government, yakni dengan mendirikan sholat. Hal ini dijelaskan bahwa dengan mendirikan sholat, pemimpin tersebut memiliki dimensi panggung jauh tinggi hingga ke akhirat.
Pemimpin tersebut, pemimpin yang dapat menjalankan amanah-amanah pemerintahan sesuai kitabullah dan sunnah Rasulullah. Betul hadirin? Selanjutnya, tugas yang kedua adalah economical government, yakni dengan memberantas kemiskinan dan korupsi melalui zakat. Tentu saja pemimpin yang dapat melaksanakan tugas yang kedua ini bukanlah pemimpin dari politisi-politisi berdasi yang pintar korupsi, kolusi dan manipulasi. Justru mereka yang mempunyai visi dan misi Islami di tengah percaturan politik negeri untuk mensejahterakan bangsa ini. Selanjutnya, tugas yang ketiga adalah political government, yakni dengan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Perintah ini bukanlah perintah yang sepele. Perintah ini sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keahliannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا مسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Jika urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran akan terjadi. Dewan juri yang berbahagia, hadirin rahimakumullah, pemimpin yang tidak amanat akan menyengsarakan dirinya, pun pemimpin yang tidak amanat akan menyengsarakan rakyatnya. Seperti lagu Roma Irama yang berjudul Indonesia. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, Jangan diharapkan adanya pemerataan. Hapuskan korupsi di tengah birokrasi demi terciptanya kemakmuran yang merata. Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri makmur sentosa? Pemimpin pegang amanah, jujur, iman dan takwalah kuncinya. Meskipun tidak semerdu aslinya, tapi menghiburkan. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita untuk membentuk kepemimpinan yang baik dan masyarakat yang bersih, yaitu dengan memilih pemimpin yang dapat menjalankan tugas, yaitu yang pertama adalah spiritual government, economical government, political government, dan tidak adanya pengkhianatan terhadap amanah yang telah diemban. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Bodoh ketiban cendelo. lagu-lagu kapasa tubuh gobong. Apabila kita salah kata, mohon pangapura. Hadirin rahimakumullah, izinkanlah kami menutup syarahan kali ini dengan slogan Pemerintahan jujur, pemerintahan teratur, pemerintahan yang akur, menjadikan rakyat makmur. Wassalam.